Dalam sejarah Aceh tercatat telah ada kepemimpinan wanita dalam memimpin kerajaan Islam Aceh selama 59 tahun lamanya. Pada dasarnya pengganti Sultan Kerajaan Aceh adalah putra sulung dari Sultan saat itu. Bila tidak ada putra sulung, maka dapat diangkat putra yang lain. Apabila putra mahkota yang naik tahta masih di bawah umur, maka dapat dibentuk sebuah dewan untuk menggantikan sebelum ia mampu memerintah kerajaan sendiri. Dewan itu biasanya dipegang oleh ibunya atau pamannya, yang akan memerintah sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Sedang apabila tidak ada seorang putra yang layak menjadi sultan, seorang putri pun bisa ditunjuk sebagai pemimpin kerajaan Aceh Darussalam. Bagi masyarakat Aceh, kontroversi tentang pengganti seorang putri jika tidak ada putra mahkota merupakan bukan isu politik saja, tapi mengarah ke persoalan yang menyentuh agama, seperti halnya dalam kitab Tajal Saratin sebagaimana dikutip oleh Hadi, mengungkapkan bahwa, maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja, melainkan pada ketika kesukaran soal, jika dalam negeri mati rajanya dan tiada seseorang perempuan juga, maka dapatkan dijadikan raja perempuan itu. Sebab kesukaan segala hamba Allah jangan jadi fitnah negeri. Sebelumnya penggantian sultan lebih banyak dikendalikan oleh orang kaya. Kelompok elit ini juga mengontrol sumber daya alam daripada sultan. Tapi berbeda dengan pemungutan pajak ekspor dan impor yang sepenuhnya dikontrol oleh sultan. Orang kaya mempunyai daerah kekuasaan yang berdasarkan keluasan tanah yang dimilikinya. Masyarakat yang berada dalam wilayah tanah kekuasaannya pada tunduk dan mematuhi sistem kekuasaan kelompok elit ini. Dalam menjalankan politiknya, para orang kaya saling mendukung dengan ikatan orang kaya yang kuat, sehingga posisi mereka sangat berbahaya bagi sultan. Perdagangan internasional juga dikendalikan oleh kelompok orang kaya. Oleh karena itu posisi sultan sangat membahayakan, karena mengganggu perdagangan para orang kaya. Dalam pemilihan sultan yang dijalankan oleh kelompok orang kaya, biasanya mereka memilih sultan yang sudah tua ataupun masih sangat muda. Mereka berpendapat bahwa sultan di usia tua atau sangat muda memiliki masa kepemimpinan yang tidak panjang, sehingga kekuasaan orang kaya tetap stabil. Tapi pada masa Sultan Iskandar Muda mereka sangat menderita, dan tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan politiknya. Karena Sultan Iskandar Muda menginginkan kekuasaan yang mutlak, maka orang kaya harus dibatasi. Sultan membunuh, menteror dan menjarah dari kalangan orang kaya, karena membahayakan bagi Sultan Aceh. Sultan Iskandar Muda mempunyai salah satu putri yang cantik, alim dan cerdas, bernama Syafiatuddin. Sang putri mempunyai saudara laki-laki berjumlah 99. Sultan hendak menikahkan sang putri satu-satunya dengan para bangsawan, karena usianya yang terbilang sudah dewasa. Dari sekian para bangsawan yang ingin dijodohkan, tidak ada satupun yang memikat hati sang putri. Dalam usaha mencari jodoh, Sultan mengundang seorang ulama besar yang memimpin daya terbesar yang ada di kerajaannya, dan meminta untuk membawa pelajar yang menuntut ilmu di sana. Terdapat 30 orang murid yang ikut menghadiri undangan Sultan. Di antaranya ada Lila Bangguna,
Kemudian putri diberi kesempatan buat mengintip para tamu dari balik kain pintu. Mata sang putri melihat dalam satu objek sesosok pemuda tampan dan lemah tutur katanya. Bibirnya terdiam dan tingkah laku sang putri tidak biasa. Lila Bangguna menyadari tingkah putri tidak biasa, dan dibalas olehnya dengan isyarat di serambi muka. Isyarat tersebut dipahami oleh Tuan Putri sebagai tanda persatuan hati. Syafiatuddin menikah dengan pilihan hatinya. Setelah bertemu dalam pandangan pertama dan diiringi dengan pertemuan antar kedua belah pihak, mereka berbahagia, makan bersama dan tidur dengan nyaman di kerajaan. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Sani. Dalam pengangkatan Iskandar Sani, terjadi selisih pendapat antar kerajaan dengan rakyat Aceh. Sebagian rakyat memilih putra tertua, akan tapi Perdana Menteri menghendaki Iskandar Sani yang menggantikan Sultan Iskandar Muda. Demikian dengan saudara dari Tuan Putri yaitu Tajul Alam Syafiatuddin, selaku anak dari Sultan Iskandar Muda, menunjuk Iskandar Sani sebagai pengganti selaku putra Sultan Ahmad dari Kerajaan Pahang, yang dibawa Sultan Iskandar Muda ketika membersihkan pengaruh Portugis. Semua menteri dan kadis sepakat menerima permintaan saudara dari Tuan Putri. Usia pernikahan Syafiatuddin dengan Sultan Iskandar Sani tidak berjalan lama. Setelah 5 tahun memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Sani meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1641. Meninggalnya Sultan Iskandar Sani menimbulkan kegelisahan di lingkungan kerajaan. Karena persoalan pengganti kepemimpinan, Sultan Iskandar Sani dan Tajul Alam Syafiatuddin Syah, selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan putra mahkota. Di kalangan kelompok elit Aceh terjadi perebutan kekuasaan. Kondisi politik kerajaan memanas mengenai pergantian Sultan Iskandar Sani. Maka para pembesar Aceh dan para ulama yang di bawah pimpinan Syekh Nuruddin Araniri berkumpul serta membicarakan mengenai pemimpin kerajaan berikutnya. Setelah perdebatan yang lama, maka diambil sebuah kesimpulan bahwa Syafiatuddin, istri dari Sultan Iskandar Muda, diangkat menjadi Sultanah Aceh. Sebelum penetapan Syafiatuddin, para ulama dalam musyawarah menegaskan hukum mengenai diperbolehkan wanita menjadi pemimpin, asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuan. Atas dasar keputusan para pembesar Aceh dan para ulama, maka istri dari Sultan Iskandar Sani dinobatkan menjadi Sultanah pertama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan gelar Sri Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Sebelum menjadi sultanah, Tajul Alam Syafiatuddin Syah adalah seorang putri yang pintar dan bijaksana, menyukai syair serta hobi mengarang. Masa pemerintahan Sultan Aceh dalam sejarahnya, Kerajaan Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh perempuan secara berturut-turut, hingga 4 kali pengangkatan selama 59 tahun lamanya. Mereka adalah Tajul Alam Syafiatuddin Syah 1641 sampai 1676 Masehi, Nurul Alam Nakiyat Al-Din Syah 1676 sampai 1678 Masehi, Inayat Zakiyatuddin Al-Din Syah 1678 sampai 1688 Masehi, Keumalat Syah 1688 sampai 1699 Masehi. Sebagai sebuah kerajaan, Aceh menganut sistem pemerintahan secara kekeluargaan atau dinasti.
Kerajaan Aceh Darussalam pada umumnya seperti kerajaan Islam lainnya, yang tidak diikuti dengan aturan yang baku. Pengaturan prosedur sistem penggantian sultan tidak tetap, dan dapat diubah, karena ketiadaan aturan-aturan baku yang dapat dijadikan sebagai panutan. Sejarah suksesi pengangkatan sultanah dapat memberikan ruang fleksibilitas atau lebih cenderung mengarah ke pragmatis. Namun, bagi kerajaan lain dapat berakibat munculnya krisis serius. Pengangkatan perempuan ke ranah pemerintahan tidak terjadi di kerajaan Aceh Darussalam saja, tapi ada kerajaan di Nusantara yang mengalami problem yang sama, termasuk kerajaan-kerajaan Melayu. Dalam suksesi pengangkatan pemimpin dalam kerajaan, harus memiliki kriteria utama bagi yang menduduki jabatan, dan didasarkan prinsip silsilah keluarga yang runtut. Pemerintahan perempuan di kerajaan Aceh Darussalam pada abad 17, bermula ketika meninggalnya Sultan Iskandar Sani yang tidak meninggalkan ahli waris kerajaan. Situasi dalam kerajaan menjadi kacau. Munculnya krisis suksesi pemimpin hebat dari kekuasaan tertinggi kerajaan. Kedudukan orang kaya pada masa Sultan Iskandar Muda dalam keterbatasan politik. Sekarang pada orang kaya saling berambisi untuk menjadi sultan. Demikian kuatnya kelompok ini, mereka mampu menggulingkan kekuasaan sultan. Keberadaan orang kaya sangat berbahaya bagi status sultan, maka cara untuk menghalau politik dari kelompok orang kaya, yaitu membasminya dengan cara dibunuh. Tradisi pengangkatan sultanah sebagai pemimpin kerajaan Aceh Darussalam terus berlanjut. Ketika sultanah pertama meninggal dunia, sampai 4 kali pengangkatan sultanah yang lain. Pengangkatan sultanah pertama hingga terakhir, menuai kesuksesan dalam suksesi kepemimpinan perempuan. Walaupun banyak oposisi yang ingin menjatuhkan sultanah, mereka tetap menjalankan pemerintahannya dengan stabil. Kaum yang menolak akan kepemimpinan wanita beranggapan bahwa wanita tidak mempunyai kapabilitas kepemimpinan. Misal dalam hal wanita tidak boleh menjadi imam sholat, dan juga memimpin dalam hal masyarakat. Pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah 1641–1675, sultanah pertama yang memimpin kerajaan Islam Aceh Darussalam, adalah puteri satu-satunya Sultan Iskandar Muda, namanya Sri Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Syah, yang memerintah dari meninggalnya Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641 hingga 1675 Masehi. Ketika Tajul Alam Syafiatuddin Syah hendak dinobatkan sebagai pengganti suaminya, terjadi pertentangan hebat dengan kelompok yang menentang kepemimpinan perempuan. Mereka berpendapat bahwa tidak sahnya perempuan menjadi pemimpin kerajaan karena bertentangan dengan hukum Islam, sebab perempuan tidak boleh menjadi imam sholat. Para pembesar Aceh dan ulama berkumpul, serta membicarakan mengenai problem pengganti Sultan Iskandar Sani. Setelah perdebatan yang lama, istri dari Sultan Iskandar Sani diangkat menjadi Sultanah pertama Aceh. Perdebatan mengenai suksesi pengangkatan perempuan lebih banyak dipicu oleh kelompok politik kaum Wujudiyah. Kelompok ini menentang kepemimpinan perempuan di Aceh. Pada masa setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, kelompok Wujudiyah tidak memiliki kekuatan politik lagi, karena kuatnya pengaruh ulama besar Araniri, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kadi Malikul Adil atau mufti kerajaan, hingga diangkatnya Sultan Iskandar Sani. Polemik yang terjadi dalam pengangkatan Sultanah Tajul Alam berhenti,
Ketika Abdul Al-Rauf Singkeli ikut campur tangan dalam perdebatan, ia mengatakan bahwa Tajul Alam Syafiatuddin Syah dapat diangkat menjadi sultanah dengan syarat urusan pernikahan dan urusan agama dipegang oleh alim keluarga sultan yang bergelar Kadli Malikul Adil. Selain Abdul Rauf Singkeli, tokoh agama yang mendukung pemerintahan Tajul Alam Syafiatuddin Syah yaitu Ar-Raniri. Beliau terlihat jelas mendukung dalam setiap kata yang dia tulis dalam karyanya mengenai sultanah. Ar-Raniri memberikan dukungan kuat secara agama dan politis terhadap pemerintahan Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah merupakan seorang penguasa yang taat akan syariat Islam dalam kerajaan. Para ulama dan pembesar kerajaan Aceh Darussalam memberikan sebuah penghargaan terhadap kepemimpinan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Penghargaan ini merupakan karakter yang khas dari kepemimpinan perempuan dalam kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Ar-Raniri, pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, Aceh muncul sebagai kerajaan yang makmur, sebagaimana dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang dikenal akan kerasnya dia memerintah. Sultanah Tajul Alam tetap memperlihatkan sopan santun kerajaan dalam segala hal. Oleh karena itu, Kerajaan Aceh Darussalam di mata dunia internasional akan tetap dihormati sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara, seperti yang pernah dialami Komisaris Belanda Flaming saat berkunjung ke istana kerajaan yang mendapat sambutan sangat baik oleh Sultanah Tajul Alam. Padahal di masa itu hubungan antara Aceh dan Belanda agak renggang. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai sebuah undang-undang dasar kerajaan, yaitu Konun Mekuta Alam. Undang-undang ini sebagai dasar hukum kerajaan yang diatur dalam sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara, dan dasar negara. Dalam masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, Konun Mekuta Alam disempurnakan lagi menjadi dasar negara yang lebih lengkap. Dalam Konun Mekuta Alam dikatakan, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang mutlak dan rakyat bukan patung yang berdiri di tengah padang, akan tapi rakyat seperti pedang 9 mata yang amat tajam, lagi besar matanya dan lagi panjang sampai ke timur dan ke barat. Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultanah Tajul Alam terdiri dari beberapa wilayah, yang keseluruhannya terdiri dari tingkatan paling tinggi sampai rendah, seperti yang sudah diatur dalam Konun Mekuta Alam. Di antaranya, 1. Tingkat pemerintahan terendah yaitu gampong atau desa. Pimpinan gampong terdiri dari lurah dan penghulu. Pimpinan ini dibantu oleh imam rawatib, badan pekerja harian. 2. Tingkat mukim. Wilayah ini bagian dari gampong-gampong, yang mana satu mukim terdiri dari 8 gampong. Mukim dipimpin oleh seorang imam dan kadi. 3. Tingkat nagru atau kecamatan. Dalam wilayah nagru dipimpin oleh hulu balang dan kadi nagru. 4. Tingkat sagi. Wilayah Aceh yang besar dibentuk menjadi 3 buah bagian yang bernama sagi, yang di bawah terdapat beberapa nagru. Tiap daerah sagi dipimpin oleh seorang panglima sagi dan kadi sagi. Wilayah pertama sagi disebut Sagou Tengoh Leploh, yaitu sagi 25 terdiri dari 25 mukim. Wilayah kedua sagi disebut Sagou 26 atau sagi 26 yang terdiri dari 26 mukim. Wilayah ketiga sagi disebut Sagou 22 atau sagi 22 yang terdiri dari 22 mukim.
Pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, Aceh sudah tidak lagi berjaya seperti halnya pemerintahan ayahnya. Roda pemerintahan yang dulunya gitu kuat, kokoh kini tampak ringkih dan goyah. Kondisi Aceh sudah sangat berbeda dengan pemerintahan ayahnya. Kondisi kekuasaan politik, ekonomi dan militer tidak dapat mengembalikan kejayaan seperti dulu. Tapi di sisi lain pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah dapat menyaingi ayahnya dan suaminya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah mampu membawa nama Kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di ruang lingkup Asia Tenggara. Sultanah Tajul Alam sangat taat akan syariat Islam. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa hak dan kewajiban sama dengan kaum pria baik dalam hal politik, ekonomi ataupun dalam hal sosial, kecuali dalam bidang-bidang yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Ulama terkemuka seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdurrauf Fansuri selalu memberi jalan terhadap langkah sultanah dalam melaksanakan penyamaan peran perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam. Langkah sultanah dalam meningkatkan peran perempuan yaitu dengan jalan pendidikan. Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah mewajibkan semua perempuan dalam Kerajaan Aceh Darussalam untuk belajar, supaya kedudukan dan martabatnya dapat ditingkatkan dalam segala kehidupan. Dalam langkah yang diambil oleh Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, ia memerintahkan kepada pembesar kerajaan untuk membuka pusat pendidikan untuk pria dan perempuan tanpa membedakan. Sultanah Tajul Alam juga membebaskan semua perempuan untuk bekerja dalam segala kelembagaan kerajaan dan badan-badan pemerintahan serta sebagai prajurit perang. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, terdapat prajurit perempuan sebagai divisi pengawal keraton, yang disebut Kemala Cahaya, yang dipimpin oleh anaknya, yaitu Syafiatuddin. Prajurit perempuan sebelum kepemimpinan Sultanah Tajul Alam hanya diperuntukkan bagi wanita yang tidak mempunyai suami atau janda. Panglima pertama prajurit Kemala Cahaya adalah Laksamana Malahyat, yang terdiri dari wanita janda. Tapi setelah Sultanah Tajul Alam menjadi pemimpin kerajaan, aturan bagi wanita janda tidak berlaku lagi, karena telah disempurnakan dan terus dilanjutkan. Prajurit itu terdiri dari semua kalangan perempuan, baik janda, bersuami maupun masih gadis. Dalam hal perundang-undangan, Sultanah Tajul Alam membuat sebuah kebijakan tentang kedudukan perempuan dalam berumah tangga. Setiap orang tua yang memiliki anak perempuan yang mau dinikahkan, harus memberikan rumah dan hartanya bagi anak perempuannya. Sultanah Tajul Alam beranggapan bahwa anak perempuan tersebut berhak atas rumah dan harta, sehingga tidak ada perselisihan mengenai harta serta menjaga sikap suami jika berkelakuan buruk atas istrinya. Sultan Iskandar Muda semasa pemerintahannya membentuk sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bernama Majelis Mahkamah Rakyat, yang beranggotakan laki-laki dan perempuan. Namun jumlah perempuannya masih sedikit daripada jumlah laki-laki. Setelah Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin mangkat menjadi pemegang kekuasaan, usaha penyempurnaan Majelis Mahkamah Rakyat terus dikembangkan.
Penambahan anggota terus dilakukan terutama jumlah perempuannya. Ia juga membentuk sebuah badan yang terdiri dari 9 anggota Majelis Mahkamah Rakyat, di bawah pimpinan orang kaya Laksamana Seri Perdana Menteri. Majelis Mahkamah Rakyat setelah disempurnakan oleh Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, terdiri dari 73 anggota termasuk 22 perempuan. Masa kecil Sultanah Tajul Alam telah belajar bersama dengan Sultan Iskandar Sani, dan putra-putri yang lain pada ulama besar kerajaan, seperti Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri dan ulama lainnya. Dalam perkembangannya, Sultanah Tajul Alam mampu menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu dengan baik, serta mampu menguasai ilmu fikih, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, dan ilmu sastra. Dalam kecintaannya pada ilmu pengetahuan, ia memerintahkan untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam masa kepemimpinannya. Universitas Baitur Rahman di Banda Aceh semakin maju dengan pesat. Seluruh dayah-dayah di Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan sampai di penjuru daerah mengalami kemajuan dalam pemerintahan sultanah. Ulama-ulama yang tidak menyetujui akan kepemimpinan sultanah dibiarkan pergi dan mereka menyebarkan ilmu pengetahuannya, serta mendirikan pusat pendidikan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Terdapat beberapa kitab dari berbagai cabang keilmuan. Semua kitab yang telah dihasilkan dikarang atas permintaan sultanah ataupun kehendak para ulama itu sendiri. Seperti kitab Hidayatul Iman, adalah salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri atas permintaan Sultanah Tajul Alam. Selain kitab Hidayatul Iman, terdapat 27 judul kitab, baik dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab, yang menerangkan macam-macam pengetahuan seperti fikih, agama, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Selain Nuruddin Ar-Raniri, ada seorang ulama besar yang lain, yaitu Syekh Abdul Al-Rauf Al-Singkili, yang mendapat kepercayaan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah untuk mengarang kitab. Salah satu kitab karya Syekh Abdul Al-Rauf Al-Singkili, yang dikarang atas permintaan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, adalah Miratutul fi Tasili Makrifatil Ahkam, yang berisi tentang hukum perhakiman. Dalam masa pemerintahan Sultanah terjadi penafsiran kitab Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil ke dalam bahasa Melayu, untuk pertama kalinya oleh Syekh Abdul Rauf Fansuri, dan dipelajari di seluruh wilayah berbahasa Melayu di Asia Tenggara. Dalam hal ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, Sultanah Tajul Alam Syafiauddin Syah dapat menyaingi ayahnya dan suaminya. Tapi dalam hal politik, ekonomi dan militer, Sultanah tidak dapat mengembalikan seperti pada masa Sultan Iskandar Muda. Wilayah Aceh yang sebelumnya menjadi daerah bawahan, sudah tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultanah Tajul Alam. Satu persatu daerah kekuasaan Aceh mulai melepaskan diri. Hal itu disebabkan dari penjajahan Barat Kristen untuk menghancurkan Timur Islam. Kepemimpinan Sultanah Tajul Alam dan Sultanah sesudahnya, merupakan perjuangan melawan penjajahan Barat Kristen terhadap Timur Islam, di mana Aceh menjadi daerah sasaran dari penjajahan Barat. Perjuangan Sultanah Tajul Alam sangat berat dalam menjaga kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah tidak hanya berhadapan dengan Belanda,
tapi juga menghadapi penjajahan Barat Kristen. Jatuhnya Malaka ke tangan Belanda, membuat Angkatan Laut Belanda bertambah kuat mengontrol perairan Selat Malaka. Angkatan Laut Aceh sudah tidak dapat lagi membendung langkah Belanda dalam mengontrol Selat Malaka. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, Angkatan Laut mengalami kemunduran yang sangat parah, karena sudah tidak pernah dirawat dan diperbaharui senjata yang ada di kapal perangnya, dan seakan-akan ketinggalan zaman oleh Belanda yang lebih modern, sehingga Selat Malaka dan wilayah Kerajaan Aceh Darussalam yang berada di sebelah selat mulai terancam. Diplomasi yang dilakukan Sultanah terhadap Belanda tidak berhasil dalam menghalau kedaulatan yang dirusak melalui perundingan-perundingan dengan Belanda. Pada kawasan Sumatera Barat, terjadi perlawanan antara Belanda dan kelompok anti-Belanda, seperti Aceh yang memperebutkan wilayah. Tapi di sisi lain, Aceh sudah kalah dalam wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera, termasuk Selat Malaka dan wilayah di sebelah selat. Jatuhnya Selat Malaka ke tangan Belanda, membuat monopoli perdagangan di Sumatera Barat pada tahun 1665. Termasuk tambang emas di Perak dikuasai oleh Belanda. Setelah 5 tahun VOC menguasai eksploitasi emas di Salida, Aceh sangat dirugikan terhadap penguasaan VOC. Kemunduran Sumatera Timur yang telah dikuasai oleh Belanda disebabkan karena Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah tidak bisa mempertahankan pengaruh kekuasaannya ke Delhi, sehingga pada tahun 1669 Delhi melepaskan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kekuasaan Aceh hanya tersisa pada wilayah pantai barat Sumatera hingga Barus, dan pantai timur hingga perbatasan Siak. Masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam, banyak wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam. Tapi pemerintahan Sultanah sangat mengagumkan dalam menjaga pengaruh Belanda di Kerajaan Aceh Darussalam, yang pada waktu itu terdapat VOC yang sudah bertambah kuat. Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah selaku perempuan pertama yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, selama 30 tahun lebih lamanya, dapat menjaga kerajaan dari pengaruh Belanda di kala itu. Pada tanggal 23 Oktober 1675 Sultanah Tajul Alam meninggal dunia, dan digantikan oleh perempuan bangsawan, yang bernama Nurul Alam Nakiyatuddin Syah. Selama proses pemilihan dan penobatannya, terjadi situasi perebutan kekuasaan yang membuat situasi semakin runyam.